kita jauh banget kalah nih Chan. Pertama dia bermanfaat ya, Mas Tono ya. Beliau ini bermanfaat bagi semua ya gitu. Dia coba untuk bersihkan lingkungan, udah gitu dia menyantuni yatim piatu gitu kan, ngumpulin ini buat orang yang mengumpulkan pakaian untuk orang yang membutuhkan. Tapi dia nggak cukup di situ, dia ngajakin teman-temannya. Iya. Saya bentuk semua. Kita ini apaan, Chan? Mas Tono, kita ini apaan coba? Ya. Nah, itu kan tadi udah manfaatnya terhadap orang banyak ya. Iya. Jadi apa sih perbedaannya nih secara perasaannya Bang Jamil gitu? Kan dulu kan di dunia malam duit gampang, mau kenikmatan apa juga gampang. Tapi sekarang ngejalaninnya ya menurut saya tuh susah gitu loh, ngumpulin sampah yang kotor, yang bau gitu ya. Kenapa dari yang hingar-bingar yang enak sekali hidupnya mau ke sini gitu loh. Kenapa tuh Bang Jamil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya hari ini berada di Bogor di daerah Parung dan saya mendatangi seorang yang luar biasa, seorang pemulung tapi bermanfaat sekali bagi lingkungan kita semua gitu. Nah, namanya Bang Jamil. Ya, kita langsung aja ketemu Bang Jamil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Jamil? Alhamdulillah. Terima kasih udah menerima kita dengan baik. Kita juga mau ngulik-ngulik nih Bang Jamil. Monggo silakan. Gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita semua gitu ya. Amin. Bang Jamil nih udah mulung berapa lama? Kalau saya mulung itu dari 2012. Tapi sebelumnya orang yang amburadul saya tuh. Nah, mungkin ini yang lebih menarik nih ya, yang lebih menarik. Sebelumnya saya orang yang amburadul. Artinya pada waktu itu jerumus lah ke dunia yang seperti itu, dunia malam. Tahun berapa tuh Bang Jamil? Itu mulai 91 saya itu udah terjun ke situ. Karena saking memang udah
buta segala-galanya lah saat itu memang masih muda juga. Iya, apalagi anak jiwa muda ya. Jiwa muda ya enggak. Seperti itu. Akhirnya sampailah dari 91 merambah sampai tahun 2003. Oh, 12 tahun tuh ya. Dari muda itu. Mas sempat tahun 96 saya rumah tangga. Rumah tangga durasinya ya cuma cukup 7 tahun doang tuh rumah tangga tuh. Buyar lah. Nah, 2003 itu saya sedang goncang-goncangnya kan tuh. Artinya istri tinggal istri. Ya. Perpisahan ya. Iya seperti itu. Ya pikiran bagaimana mungkin memang udah Allah ini ya takdirkan. Allah tunjuk ya saya saat 2003 itu hijrah saya. Hijrahnya itu saya kemana ini arah pikiran saya gitu kan. Akhirnya saya dekatlah dengan orang-orang yang ulama lah ya. Dengan ulama saya dekat dengan mereka itu mulai mengkaji diri. Apa nih introspeksi kali? Introspeksi. Dari perbuatan awalnya itu ya seperti apa gelapnya sehingga saya hijrah ke situ. Alhamdulillah tuh jadi ada banyak nasihat, banyak ilmu yang kita dapat. Yang tadinya saya awam buta nggak tahu itu seperti apa Islam, terutamanya agama kita sendiri. KTP mu dari dulu ke Islam. Iya, Islam saat itu baru Islam tuh ya 2003 itu. Kebanyakan dari kita gitu. KTP dong Islam, tapi masuk masjid jarang. Iya, 2003 itu. Nah, hijrah saya. Pada itu ada masjid tua yang memang masjid tua sekali itu, masjid tahun 80-an ya itu waktu itu. Saya izin sama DKM di situ sama yang cipung di masjid itu. Saya tinggal di situ, dalam arti tinggal memang pengen dekat mereka gitu. Dengan orang-orang baik ya. Betul, dengan orang-orang baik, orang-orang mereka yang berilmu. Sehingga akhirnya saya ditempatkan di situ, diperkenan ya. Sehingga sampai saat itu saya sampai diberikan ruang itu kayak gudang lah, tempat naruh kurung batang apa. Naruh kurung batang. Iya mau. Jadi tidurnya dekat kurung batang gitu. Udah pikiran saya saat itu yang penting gua bisa tidur. Ada tempat bisa tidur, bisa dekat mereka gitu. Akhirnya, awalnya katanya di emperan tidurnya, emperan masjid. Iya di emperan, karena takut saya mengganggu. Sebetulnya dari pihak pengurus masjid bisa nggak ngelarang, cuma saya ngerasa sendiri gitu loh. Ya Allah nggak enak dengan jamaah. Akhirnya adalah gudang itu memang gudang masjid, termasuk tempat naruh kurung batang. Itu saya bersihin, saya masuk situ, nah itulah. Akhirnya berjalannya itu saya bersihin, saya tidur dengan kurung batang tuh, bayangin itu dengan kurung batang. Ya namanya masjid, namanya jin tetap ada. Iya, gua udah nggak apa tahu tuh jin, bahkan tidur sama pocong gede banget saya itu saat itu. Luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah itu udah sama kebal tuh jin sama saya. Udah akrab berarti sama jin tuh ya. Sama kurung batang kan begitu. Ya. Alhamdulillah tuh dengan ada saya di situ, saya juga entah bagaimana mereka terinspirasi juga. Sehingga yang tadi mereka datang maghrib sampai isya baru pulang, akhirnya mereka datang ada urusan situ, ada yang bawa kopi, kebutuhan itu ya. Akhirnya juga saya merambah, dibeliin kompor di situ. Itu kayak rumah jadi ada jalannya ya. Dibeliin panci gitu kan. Akhirnya berjalannya waktu, sementara saya kan nganggur itu. Bagaimana caranya nganggur? Terinspirasi berkat di situ di masjid itu ya, karena memang Allah ada niatan saya itu. Apa ini kan gitu. Allah tunjuk itu. Saya terinspirasi dengan sampah gitu saat itu. Sampah, lingkungan ini rapat penduduk, sementara mereka untuk membuang sampah sulit. Kepikiran saya, bagaimana kalau saya tanggulangi ini warga ini gitu, sampah-sampahnya kan gitu. Biar bersih juga lingkungannya kan gitu. Saat itu terinspirasi itu saya minta izin sama RT RW, minta mohon diberikan izin untuk menanggulangi sampah warga saat itu. 3 RT yang saya tanggulangi itu ya. RT 1, 2, 3 sampai 3 RT. Nah di situ pun saya nggak langsung saya ngambil sampah, nggak ada mati. Dibersihin dulu. Saya bersihin dulu tuh. 3 RT itu sampah-sampah yang ketimbun di pojok sana, yang di tengah-tengah kebun itu sampah
tinggi-tinggi begini nih. Nah, itu inisiatif saya harus bersihkan. Bersih total semua tuh dalam 1 bulan lebih saya itu tanpa ada yang merhatikan saat itu. Ada yang merhatikan sama sekali. Baik misalnya ada yang ngasih apa gitu, rokok atau apa, enggak ada. Jadi belum, itu 1 bulan itu belum minta iuran? Enggak ada, belum. Lillahi ta'ala aja tuh ya? Ya lillahi ta'ala. Nah, saya selesai buang sampah kembali lagi ke masjid. Itu tempat saya di masjid itu akhirnya kan. Nah gitu. Nah kira-kira nih Bang Jamil, dari mulai hijrah dari tempat yang gelap, terus akhirnya datang ke masjid gitu ya, untuk cari tempat tidur setidaknya gitu ya, sampai akhirnya punya kehidupan yang bisa memenuhi dengan baik lah gitu ya. Itu kira-kira berapa lama tuh? Karena banyak sekali orang-orang yang hijrah pingin hidupnya lebih baik tapi maunya instan gitu. Jadi berdoa malam ini besok udah jadi kaya raya gitu. Gimana tuh? Waduh, nggak bisa begitu. Iya dong. Kalau misal orang sakit misalnya ya. Kita kalau minum racun tuh ya cepat gitu. Tapi beda kalau minum obat, harus pakai minum obat mau waras proses dulu gitu loh. Nah, itu berapa lama tuh Bang Jamil tuh? Nah, itu saya tuh 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun tuh ya. Ya cukup lah, karena memang saya selalu munajat sama Allah kan. Nggak luput dari, kalau andalan saya itu bukan andalan ya. Semua surah kok bagus, semua ayat juga bagus. Saya pakai Yasin. Pakai Yasin terus. Iya, ketika misalnya saya punya hajat begini, ya Allah, saya baca Yasin, saya dapatnya. Ada petunjuk. Alhamdulillah selalu ada itu. Iya. Sehingga ke depan itu, pada waktu itu ketika kita membaca itu surah, saya punya hajat nih. Apa keinginan saya nih? Saya banget fokus pada ya Allah, yang munajat. Saya baca surah Yasin sedapat mungkin, saya hajat, kabul ya Allah, begitu, selalu begitu, sampai ada di ini Yasin itu, saking kebaca mulu kan, air di luar kepala, munajat sama Allah, itu sangat mudah. Allah bilang, udhuni astajib lakum, mintalah kepadaku maka aku beri. Saya pegang berpatokan pada itu. Asal kita bertakwa pada Allah. Nah, itu kan. Nah, di samping itu juga, bukan berarti saya ada itikat bukan untuk mementingkan diri sendiri. Alhamdulillah apa yang saya dapat bisa dirasakan untuk orang lain juga. Contohnya misalnya berjalannya waktu itu kan saya sampai nampung, berusaha apa ini inspirasi saya untuk bisa berbuat baik kepada orang. Jadi setelah diri sendiri sudah baik secara ekonomi, pengen manfaat buat orang. Tuh, gitu tuh. Teringat hadis Rasulullah juga. Apa tuh? Man tala umruhu wa asnah maluhu, katanya kan gitu. Sebaik-baiknya kamu, kata Rasulullah, orang yang panjang umurnya, baik amal perbuatannya. Nah, saya terinspirasi. Nah, sekarang apa ya gue ini? Kira-kira apa yang bisa gue membahagiakan orang lain tanpa pamrih gitu kan? Akhirnya terinspirasi saya juga dengan pakaian bekas. Nah, pakaian bekas itu ketika saya mulung itu, saya nggak sungkan-sungkan, nggak malu dengan orang itu, Bu. Ketika ibu misalnya ada punya pakaian bekas gitu, daripada disimpan di lemari, nanti akan nangis ditagih sama Allah gitu kan. Pertanggung jawabannya. Iya, saya bukan ngancam cuman. Iya, saya. Tapi benar itu ngingetin bahwa semuanya akan dipertanggungjawabkan. Betul seperti itu. Akhirnya saya bilang begitu, daripada ibu apalagi dibuang, Bu. Tolong nih kasih saya aja, nanti saya salurkan kepada yang butuh. Di sana banyak orang yang butuh. Begitu. Saya tadi ngelihat tuh pakaian-pakaian bekas ya. Iya, itu ini berkarung-karung itu. Ini ada, saya belum sempat saat ini, memang saya belum ada anggaran untuk ngirim pesisir sana. Saya kirim daerah Kerawang, daerah Banten, Tanjung Lesung, yang agak dekat aja. Paling tidak ketika ada bencana alam lah, itu saya paling gemes. Seperti di mana tuh? Waktu Cianjur kita alhamdulillah gempa ya. Gempa itu satu mobil, dan itu kita bukannya pakaian bekas. Di Jasinga waktu itu ada banjir bandang, longsor. Alhamdulillah itu kita bisa 4 mobil kirim. Apa tuh? Pakaian bekas, termasuk pakaian bekas itu bukan cuma pakaian bekas. Nah, dari pakaian bekas ini bagaimana terinspirasi kita bisa macam-macam yang kita bawa untuk mereka, termasuk makanan, obat-obatan, makanan anak-anak gitu kan. Jadi kita bawa ke sana. Sebentar. Chan, Mas Tono, kita udah pernah belum? Udah nyampe belum kita tuh harta yang kita punya ke bencana alam itu?
Cianjur, Jasinga, mana lagi? Cianjur kemarin Jasinga nih ya apa William sudah. Alhamdulillah. Nah, secara kehidupan Chan, mana yang lebih baik kehidupan kita sama ini? Ya kan? Tapi manfaatnya siapa ya coba? Manfaatnya mana yang lebih baik manfaatnya? Itu ya. Apa Bang Jamil ini ya Allah. Ini jadi introspeksi saya nih Bang Jamil. Ya Allah, orang kayak saya kagak, ya Allah, minta maaf, kayaknya nggak ada yang nyampe gitu. Selain doa. Tapi ya doa itu selemah-lemahnya muslim gitu kan. Jadi saya jadi lebih lemah dari Bang Jamil. Iya, alhamdulillah. Dan itu sedih juga banget, sedih banget gak? Mas lo sedih gak lo? Gitu ya Allah. Kita belajar lah dari Bang Jamil. Jadi ya, kita ngelihat orang memulung gitu ya, kayaknya kan minta maaf ya, kotor segala macam gitu. Aduh, kan Chan. Iya nggak? Tapi ternyata manfaatnya jauh lebih banyak daripada kita. Amin. Secara pekerjaan aja ya, orang tuh sampah di mana-mana dibersihin sama mereka kan. Iya kan, kalau nggak ada mereka sampah numpuk di mana-mana. Siapa yang mau kerjain gitu. Iya. Tapi ternyata di luar itu manfaatnya jauh lebih banyak untuk orang-orang daripada kita. Amin. Ya Allah. Introspeksi Chan kita nih, Mas Tono. Ya, kita udah bisa berbuat apa? Yang ada kita cuma mengeluh sama Tuhan, ya Allah begini amat hidup ya nggak? Tapi orang lain dengan kehidupan yang lebih susah jauh lebih bermanfaat dari kita gitu. Ya, saya sendiri ingin berbuat baik secara materi terutama ya. Saya nggak punya. Artinya bukan nggak punya ya. Ya, artinya bagaimana yang terbaik buat saya. Ini menurut saya yang saya jalan ini udah terbaik banget, banyak orang yang membutuhkan di sana. Ya, saya pakai bekas ini. Bagaimana caranya supaya ini kita bisa kirim beras ke bencana alam itu ya? Bagaimana kita ini bisa kirim obat-obatan juga? Alhamdulillah saya kan udah dirikan sebuah komunitas ini. Komunitasnya apa namanya Bang Jamil? Baku Rombeng. Dengan slogannya silaturahmi tanpa batas. Oh iya. Bakul itu wadah. Tepat kan? Iya. Bakul itu kalau diisi dengan bentuknya makanan, istimewa kan makanan? Iya. Mau ditaruhin lontong tempatnya. Iya. Mau ditaruhin sayuran tempatnya. Nasi apalagi ya Mang dia. Tapi walaupun itu rombeng bakul, kalau taruhin misalnya senda jepit apa sepatu kan nggak pantas. Iya. Nah, ini bagaimana supaya bakul ini pantas? Apa yang berguna untuk orang lain? Maksud saya seperti itu. Nah, akhirnya saya gerakan itu sebentuk itu sebuah komunitas yang arahnya adalah menjalin persaudaraan. Silaturahmi Tanpa batas, menjalin persaudaraan yang ada kesosialannya. Artinya di dalam komunitas itu ada hati kebesaran sosialnya. Misalnya kayak tadi gempa alam, santunan yatim. Nah, ini dia. Iya, alhamdulillah nih. Setiap anggota saya berikan ini. Artinya biar mereka itu bisa menyisihkan apa yang dia punya. Artinya kalau secara sekaligus misalnya gua kasih misal 100.000 kan kayak berat banget. Coba ketika mereka pulang belanja atau dari mana ada uang 500 perak, 1000 perak, 2000 perak. Begitu sebulan sekali dijebol. Alhamdulillah kadang bisa isinya sampai cepet lebih ini. Iya. Itu kan beramal nggak terasa. Anggotanya ada berapa Baku Rombeng itu? Anggota kita memang kurang lebih 50-an. 50. Banyak kan. Itu dari arah-arah aja. Memang kita mengajak bukan mengijak, merangkul bukan memukul, gitu kan. Artinya mengajak ke arah kebaikan, terutama menjalin persaudaraan. Ini kita jauh banget kalah nih Chan. Pertama dia bermanfaat ya, Mas Tono ya. Beliau ini bermanfaat bagi semua ya gitu. Dia coba untuk bersihkan lingkungan, udah gitu dia menyantuni yatim piatu gitu kan, ngumpulin ini buat orang yang mengumpulkan pakaian untuk orang yang membutuhkan. Tapi dia nggak cukup di situ, dia ngajakin teman-temannya. Iya. Saya bentuk sebuah. Kita ini apaan, Chan? Mas Tono, kita ini apaan coba? Ya Allah. Iya. Saya malu ini. Saya beneran malu. Saya mah nggak ada apa-apanya sama Bang Jamil. Iya. Ya Allah. Seperti itu memang. Kerjaannya cuma ngomong doang. Bagaimana kita berbuat baik dan berbuat baik. Nah itu kan tadi udah manfaatnya terhadap orang banyak ya. Iya.
Jadi apa sih perbedaannya nih secara perasaannya Bang Jamil gitu? Kan dulu kan di dunia malam duit gampang, mau Iya. kenikmatan apa juga gampang. Tapi sekarang ngejalaninnya ya menurut saya tuh susah gitu loh, ngumpulin sampah yang kotor, yang bau gitu ya. Kenapa dari yang hingar-bingar yang enak sekali hidupnya mau ke sini gitu loh. Kenapa tuh Waduh, Bang Jamil? Apa kalau sih kenikmatan yang didapat di sini tuh? kalau kemari ya, Ah, memang keuangan nggak seperti dulu. hmm, Kalau sekarang ya alhamdulillah, tapi ketenangan jiwa kan, kepuasan jiwa gitu kan. gitu ya. Artinya kepuasan jiwa dalam arti saya banyak berbuat baik sama orang. Beda dengan dulu. Dulu kejam sama orang. Kejam sama orang. Oh iya dulu. Ah, Dulu mau kejam, ada ribut mulu tiap hari. Tapi kalau ini saya lapang dada saya. Artinya banyak saudara, ya kan? Banyak saudara, banyak memberi. Kalau dulu lain lagi, saya banyak menguras orang. oh, malah konflik kayaknya. Kompi kalau dunia malam keras lah. Memang kalau bicara uang, dunia malam itu luar biasa. Uang itu dulu itu uang 500.000 itu kecil ya, kecil lah tahun 91 ini. Dulu 91 500.000. Enggak, maksud saya, buat saya kecil dapat segitu. Iya, tapi itu kan 500.000 besar Itu itu. sangat dulu. Ah. Iya, kalau sekarang itu memang nggak ada Gaji nilai orang sama. 1 bulan itu. Cuma ya kalau uang setan bahasa itu. Kalau uang setan itu dimakan setan. Jadi keberkahannya nggak ada. Jadi easy come easy go ya. Langsung. Jadi cepat datang, cepat keluar juga Begitu, gitu ya. kita pikir hari ini gue dapat, besok dapat lagi. Gua habisin aja udah begitu. Beda dengan sekarang. Kalau yang halal, yang memang halal ya. Dapat berapapun itu kita terima kayaknya udah berkah banget, gede banget gitu. Artinya memang bahkan bisa memberi orang kalau sekarang ya. Ya Allah. Iya. Jauh lebih manfaat. Bisa ya, bisa. Artinya bisa membagikan orang lain gitu ketika saya dapat rezeki. Kayak macam mulung, ngasih mulung ini kan bukan tok buat kepentingan saya juga. Ada yang memang harus saya berikan, apa yang saya kerasa pokoknya beda banget. Ini ketenangan jiwa, kembali lagi ya. Ketenangan jiwa saya, kepuasan jiwa saya beda dengan dulu. Sekarang bahkan dulu, sekarang banyak saudara saya. Ya artinya bisa, paling tidak bisa membagian orang lah seperti itu. Bang Jamil, terima kasih banyak ya udah memberikan kita masukan-masukan yang luar biasa. Jadi kita introspeksi nih bertiga nih terutama ya. Dan juga untuk viewer Logic Muslim, gimana orang yang kita lihat dengan mata kita sendiri punya kondisi yang ekonomi yang di bawah kita gitu ya, tapi ternyata punya manfaat yang jauh lebih banyak untuk orang lain gitu. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi semua orang. Dan terutama juga Bang Jamil, mudah-mudahan istiqomah, amin, selalu beribadah pada Allah, bekerja dengan baik, dan juga tetap bermanfaat bagi banyak orang, dan juga mengajak orang untuk selalu bermanfaat juga kepada orang lain, insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak, Bang wabarakatuh. Ya, sama-sama.